Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tragis tentang kaum ras yang dimulai dengan menyembah pohon dan perbuatan tak senonoh. Akhirnya, mereka ditimpa oleh dua gunung yang menghancurkan mereka. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan, ayat 38, di mana selain kaum Ad dan Samud, ada juga penduduk ras yang mengalami kehancuran. Namun, siapakah mereka? Menurut Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahmen bin Fairuz Al-Kisahi, yang dikenal sebagai Al-Kisah IB, pada tahun 119 Hijriah hingga 189 Hijriah atau sekitar tahun 809 Masehi, penduduk ras ini tinggal di tanah Hadramaut dan mendirikan kota mereka yang disebut Ras. Kota ini dikenal dengan kekayaan pohon buah-buahan dan kemakmuran kampung-kampungnya. Di sana, beberapa kelompok masyarakat menyembah berhala, sementara yang lain menyembah api. Sementara itu, menurut Taisir Karimi Rahman Fitafiri, yang lebih dikenal sebagai Tafsir Asadi, dari tahun 1889 hingga 1956 Masehi, penduduk ras ini merupakan sisa-sisa kaum Samud. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di sumur dan istana tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran. Asadi, seperti yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim. Kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman, menjelaskan bahwa sumur yang ditinggalkan tersebut terletak di Tanah Aden. Masyarakat di kota tersebut mengambil air dari sumur itu siang dan malam. Sumur ini memiliki 70 saluran dengan 70 ember, dan dikelola oleh beberapa orang pria. Di sekitar sumber air itu, ada tempat penyimpanan air yang digunakan untuk mandi. Namun, menurut Ibnu Abbas, Ras adalah sebuah telaga di Azerbaijan, dan kaum Ras adalah penduduk di salah satu kampung di Samud. Dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan tentang kaum Asaburas yang menyembah pohon Sanobar, yang mereka sebut sebagai Syahdirak, artinya Raja Pohon. Yafits bin Nu adalah orang pertama yang menanam pohon itu setelah badai topan melanda tepi sungai yang dikenal sebagai Rokson. Bibit dari pohon tersebut kemudian disebar ke 12 desa di tepi sungai, yaitu Oban, Ozar, Dia, Bahman, dan Syahrir. Nama-nama ini kemudian dijadikan sebagai nama-nama bulan dalam penanggalan bangsa Azami atau bangsa Persia. Pohon itu tumbuh subur, dan penduduk sangat menghormatinya. Setan melihat situasi ini dan menghasut Raja Taros agar memerintahkan penduduknya untuk menyembah pohon itu. Dia juga menyuruh raja melarang penduduk menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanubari. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian minum dari sungai itu. Berikanlah pohon Sanubar kehidupan yang sempurna." Setan meyakinkan kaum Ras bahwa pohon tersebut adalah hayat al-ilayat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak ada yang boleh merusak kehidupan pohon itu. Dalam upacara ibadah mereka, kaum Ras mengadakan perayaan rutin setiap bulan di mana mereka mempersembahkan daging hewan yang dibakar sebagai seserahan. Ketika asap membumbung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Mereka percaya bahwa pohon itu mendengar dan berbicara dengan mereka, padahal sebenarnya setan yang berada di balik pohon itu. Perayaan bulanan ini mencapai puncaknya pada Hari Iskandar. Perayaan Hari Iskandar berlangsung selama 12 hari dengan lebih banyak seserahan dibawa ke hadapan pohon Sanobar. Mereka percaya bahwa pada hari itu, pohon Sanobar akan memberikan lebih banyak harapan daripada hari-hari lainnya. Suatu hari, seorang pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang sedang minum dari air sungai itu. Pengawal segera melaporkan kejadian ini kepada raja, yang membuat Raja Taros sangat marah. Dengan dipengaruhi oleh setan, raja memerintahkan agar kepala anak kecil yang tidak bersalah itu dipenggal. Raja segera menyuruh Algojo untuk mempersiapkan eksekusi, dan mengumpulkan penduduk di depan pohon Sanobar. Tangan anak kecil itu diikat ke papan eksekusi, Algojo sudah bersiap dengan pedang terhunus, dan penduduk berteriak, "Hukum anak itu, hukum anak itu." Meskipun ia memohon dan menangis, anak itu dipaksa minum dari air sungai karena sangat haus, namun raja tidak mengampuninya. Kemudian, leher anak yang tidak bersalah itu dipenggal, dan kepala dipajang, sementara raja berkata, "Inilah hukuman bagi siapapun yang berani minum dari sungai ini, maka sujudlah padaku." Namun, itu belum cukup, setan terus menggoda raja dan penduduknya, sehingga mereka kemudian menyerahkan semua binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Semua binatang ternak tersebut disembelih, dan seluruh penduduk diharuskan bersujud.
Menurut Asadi, ketika penduduk ras itu semakin terjerumus dalam kesesatan mereka, Allah memilih seorang nabi yang bernama Hansalah bin Safwan untuk menegur mereka. Jumlah nabi dalam sejarah sangatlah banyak, dengan beragam pendapat di antara ulama tentang jumlah tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sementara jumlah rasul sebanyak 313 orang, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Zar. Kembali kepada Hansalah bin Safwan, nabi tersebut mengajak mereka untuk menyembah Allah, namun mereka menolak ajakan tersebut. Nabi tersebut memberitahu mereka bahwa setanlah yang berbicara dengan mereka melalui pohon Sanobar, dan ia juga menyerukan kesesatan serta penolakan terhadap Allah. Melihat situasi ini, nabi tersebut merasa marah. Anak kecil yang tidak bersalah dan ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam oleh kaum ras. Kaum ras menganggap perkataan nabi itu konyol dan tidak masuk akal, sehingga mereka mengabaikan ucapannya. Nabi terus berusaha merayu kaum ras untuk mengajak mereka kepada keimanan. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil, hanya mendapat cemoohan dari kaum tersebut. Namun, nabi itu tidak putus asa. Ia memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, memohon agar memberi pelajaran kepada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada hamba-hambamu yang beriman, dan tunjukkanlah kekuasaanmu kepada siapapun yang mengingkarimu. Allah mengabulkan doa hambanya yang beriman. Pohon yang sebelumnya subur kini layu dan mati. Aliran air di irigasi pun mengering, menyebabkan segala tumbuhan di sekitarnya mati. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 12. Sebelum mereka, kaum Lut, penduduk Ras, dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Kemarahan kaum Ras mencapai puncaknya, mereka menolak menerima kenyataan bahwa objek pemujaan mereka menjadi kering dan mati, mengira bahwa Nabi telah mengutuknya. Mereka menjadi angkuh dan keras hati, berencana untuk membunuh Nabi karena merasa bahwa Nabi telah merampas kebahagiaan mereka. Mereka menggali sumur yang kering dan menjebak Nabi di dalamnya, kemudian menutupnya dengan batu besar. Penderitaan Nabi tidak berhenti di situ, kaum Ras tidak memberinya makan atau minum, berharap Nabi itu akan perlahan-lahan mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu merintih, akhirnya meninggal dalam kesengsaraan. Kaum Ras berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah. Setan bergembira melihat keberhasilan kaum Ras menyiksa Nabi. Ia kembali ke pohon Sanobar yang telah layu itu dan berkata, "Lihatlah hukuman yang aku berikan kepada penyihir yang telah merampas hidupku, dan sekarang aku kembali kepada orang-orang yang memujaku." Pada saat itu, murka Allah turun, menimpakan bukit Al-Harits dan bukit ke atas mereka, menyebabkan mereka terkubur di bawah kedua bukit tersebut, dan tidak ada seorang pun dari kaum tersebut yang selamat. Perilaku yang menyimpang menjadi cerita tersendiri menurut Al-Kisai. Menurutnya, penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut, dengan kota utama yang dinamai Ras. Kota ini dipenuhi dengan pepohonan buah-buahan dan kampung-kampung yang makmur. Di sana, hidup beberapa kelompok penduduk yang menyembah berhala, serta kelompok lain yang menyembah api. Allah menghancurkan penduduk Ras karena perilaku cabul mereka, yang melibatkan hubungan seksual yang tidak senonoh, serta karena ketidakiman mereka kepada Nabi. Mereka hanya terus tenggelam dalam kekufuran dan kesesatan. Jibril menghukum mereka dengan satu teriakan, mengubah mereka menjadi batu hitam, bersama dengan segala barang, hewan ternak, dan lingkungan sekitarnya. Asadi menambahkan bahwa ketika Zulkarnain menjelajahi berbagai negeri dan tiba di kota Ras, dia menemukan bahwa semua penduduknya, termasuk rajanya, wanita, anak-anak, hewan, barang-barang, pepohonan, dan buah-buahnya, telah berubah menjadi batu hitam. Semoga kisah yang mengandung hikmah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita ambil pelajaran dari akhir tragis mereka yang berani menentang Allah dan Rasul-Nya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.